Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini aku mau sharing-sharing sebuah cerita urban legend yang datang dari Tanah Nangro Aceh Darussalam, yaitu daerah Tapak Tuan, Aceh Selatan. Daerah Tapak Tuan sendiri ini adalah ibu kota dari Aceh Selatan dan berjarak sekitar 500 km dari ibu kota Nangro Aceh Darussalam, yaitu Banda Aceh. Dan urban legend ini adalah cikal bakal daerah Tapak Tuan itu sendiri. Bagaimana ceritanya? Tetap stay tune di video ini sampai video ini selesai. Sebelum kita mulai ceritanya, buat kalian yang lagi nyari baju-baju anak dengan kualitas impor, bahan bagus, dan nyaman digunakan, kalian bisa banget nih cek Tokopedia, Lazada, Shopee, ataupun TikTok dengan nama toko yaitu Si Ocil. Nah, buat kalian banyak banget motif-motifnya ada yang setelan laki-laki, setelan perempuan, dress, jaket, dan masih banyak lagi. Buat kalian yang mau nyari-nyari baju anak, boleh langsung lihat di deskripsi box. Nanti aku kasih linknya di deskripsi box ya. Kita lanjut ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah petapa sakti yang bernama Syekh Tuan Tapa bertubuh raksasa besar, di mana beliau ini selalu melakukan persmedian atau pertapaan di sebuah bukit yang kini bukit tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gunung Tuan. Nah, beliau ini melakukan persemedian bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Suatu ketika, datanglah sepasang naga dari daratan Cina menemukan seorang bayi yang terombang-ambing di tengah lautan. Sang naga pun saking ininya ya, lihat bayi gitu kan. Sepasang naga pun melihat bayi itu mempunyai niat atau mempunyai keinginan gitu. Gimana kalau kita rawat aja gitu kan. Akhirnya sang sepasang naga ini pun membawa bayi perempuan tersebut ke sebuah bukit yang ada di daerah Tapak Tuan, yang kini bukit tersebut lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Gunung Alur Naga. Hari dilewati, minggu berminggu, bulan berbulan, tahun bertahun, hingga bayi tersebut tumbuh menjadi seorang anak perempuan. Suatu ketika, sepasang naga serta anak perempuan tersebut terdengar sampai kerajaan Arsanaloka dan didengar oleh raja serta permaisuri. Usut punya usut, raja serta permaisuri Arsanaloka ini kehilangan bayi perempuannya. Kehilangan bayi perempuannya ketika berlayar dahulu. Nah, akhirnya raja serta permaisuri ini pun tanpa pikir panjang langsung ingin mengecek sendiri apakah anak perempuan tersebut adalah bayinya yang hilang ketika dulu. Akhirnya raja dan membawa rombongannya pergi menuju ke Gunung Alur Naga. Sampainya di Gunung Alur Naga, sang raja pun serta permaisuri ini pun pergi menuju pasang naga dan anak perempuan tersebut. Dan ketika sudah bertemu, sang raja pun langsung mengecek anak perempuannya. Ngecek anak perempuan ini, apakah ini cocok dengan ciri-ciri anak saya? Dicek dari atas sampai bawah. Dicek nih ya, dari atas sampai bawah. Dan ternyata ada salah satu ciri-ciri yang cocok banget dengan bayi yang hilang dahulu, yaitu apa? Yaitu tahi lalat ada di perutnya. Jadi sepasang naga ini pun ketika menemukan bayi ini, itu ternyata ada juga ciri-cirinya, yaitu ada tahi lalat di perutnya. Makanya sang raja serta permaisuri pun yakin anak perempuan ini tuh adalah anak perempuan saya. Yang namanya orang tua ya, yang namanya orang tua itu pasti ketika sudah ketemu anaknya, itu pasti pengen banget balik lagi seperti keluarga utuh kan. Akhirnya raja serta permaisuri ini pun berdiskusi dengan sang raja. Raja bernegosiasi kepada naga agar anak perempuannya bisa dibawa pulang. Terus negosiasi hingga negosiasi terasa alot karena sang naga pun tidak kunjung mengizinkan raja serta permaisuri membawa anak perempuannya kembali ke rumah. Dan akhirnya raja dan permaisuri pun kalah kabut gitu kan. Bingung, harus apa lagi. Akhirnya mereka pun punya rencana untuk membawa lari anak perempuannya langsung menuju kerajaannya. Akhirnya buru-buru sang anak perempuan dibawa, semua rombongannya pergi menuju perahunya dan berlayar langsung. Pasang naga ini pun langsung mengetahui kok anak perempuannya kok nggak ada gitu. Anak perempuan yang sudah dia rawat ini kok nggak ada gitu. Tanpa pikir panjang, sang naga pun tahu bahwa yang menculik anak perempuan itu adalah raja serta permaisuri. Yang terbawa emosi, terbawa amarah, sepasang naga ini pun pergi mengejar menuju perahu yang ditumpangi oleh raja serta permaisuri. Langsung kan yang namanya naga gitu kan, kencang gitu kan, bus langsung. Sang naga pun hasilnya menyusul sang raja serta permaisuri ini. Sang naga terbawa emosi, terbawa amarah, langsung saja menyerang babi buta
sang raja serta permaisuri, dan raja serta permaisuri pun tidak tinggal diam, membalik melawan sang naga. Perlawanan sangat sengit, pertempuran sangat sengit, hingga suara kegaduhan ini pun terdengar oleh Syekh Tuan Tapa yang sedang fokus bertapa dan bersemedi. Syekh Tuan Tapa pun langsung pergi menuju sumber suara yang dia dengar. Dia jalan sampai di karang terakhir. Syekh Tuan Tapa menghentakkan kaki kanannya untuk melontarkan dirinya pergi ke medan pertempuran atau ke sumber suara tersebut. Syekh Tuan Tapa melihat ada seorang anak perempuan dengan tujuan baik, yang namanya Syekh Tuan Tapa gitu kan, dengan orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, paham gitu. Ini ada anak perempuan, mereka sedang terlibat pertempuran, jangan sampai anak ini menjadi korban dari pertempuran raja serta naga. Akhirnya Syekh Tuan Tapa pun berinisiatif untuk melindungi anak perempuan tersebut. Tetapi sepasang naga ini pun tidak menyukai apa yang dilakukan Syekh Tuan Tapa. Karena kenapa? Sepasang naga ini mengira bahwa Syekh Tuan Tapa itu ada di pihak raja serta permaisuri. Akhirnya sang naga pun langsung, sepasang naga ini pun yang tadinya melawan permaisuri, balik melawan Syekh Tuan Tapa yang berusaha membawa anak perempuannya. Alhasil ada pertempuran hebat antara Syekh Tuan Tapa dan naga tersebut. Nah, kita tahu lah ya, Syekh Tuan Tapa itu orang yang sakti. Alhasil tempurlah dengan sangat sengit, dan pertempuran pun telah dilewati berjam-jam, berwaktu-waktu yang sangat lama dan sangat sengit. Akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh Syekh Tuan Tapa. Jelas ya, Tuan Tapa sangat sakti gitu kan. Setelah itu sang raja serta permaisuri pun sudah dibalikan lagi anak perempuannya. Dan karena kondisi kapal sang raja serta permaisuri yang sudah tidak bisa untuk berlayar, mereka pun mengikuti Syekh Tuan Tapa kembali ke daerah Tapak Tuan, Aceh Selatan. Menurut masyarakat di sana, raja serta permaisuri ini adalah cikal bakal masyarakat Tapak Tuan saat ini. Adapun beberapa peninggalan-peninggalan yang diyakini oleh masyarakat Syekh Tuan Tapa itu adalah sebagai jejak peninggalan bekas peperangan tersebut. Salah satunya, yang pertama, yaitu terdapat telapak kaki raksasa, telapak kaki sebelah kanan yang diyakini oleh masyarakat itu adalah telapak kaki Syekh Tuan Tapa yang menghentakkan kaki kanannya menuju ke medan pertempuran. Dan telapak kaki besar atau telapak kaki raksasa ini yang diyakini adalah kepunyaan Syekh Tuan Tapa ini berada di Gunung Lampu, Aceh Selatan. Yang kedua, berjarak sekitar 50 meter dari telapak kaki raksasa ini ada karang yang berbentuk seperti kopi atau peci ya, yang biasa lagi dipakai kita umat muslim ketika sholat, yang diyakini oleh masyarakat itu adalah kepemilikan atau kepunyaan Syekh Tuan Tapa yang ketika melontarkan diri, pecinya itu terjatuh dan hingga saat ini menjadi sebuah karang. Yang ketiga, berjarak 5 km dari telapak kaki raksasa, lebih tepatnya di desa Batu Hitam dan di desa Batu Merah, itu terdapat karang berbentuk organ-organ tubuh sang naga, yang dimana diperkirakan naga ini memang mati dibunuh oleh Syekh Tuan Tapa karena pertempuran itu. Dan di daerah tersebut ini terdapat 2 karang berbentuk hati dan berbentuk sisik naga, yang dimana masyarakat di sana meyakini itu adalah organ yang dimiliki oleh sang naga jantan. Yang keempat, berjarak sekitar 20 km dari telapak kaki raksasa, lebih tepatnya di desa Damar Tutong, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan. Ini terdapat karang berbentuk layar kapal, yang dimana masyarakat sana meyakini layar kapal ini adalah layar kapal dari kapal raja serta permaisuri yang hancur akibat pertempuran sengit antara beliau dengan sang sepasang naga. Yang kelima, berjarak sekitar 1 km dari telapak kaki raksasa, di Masjid Tuo, Kelurahan Padang, Aceh Selatan, ada makam raksasa dengan lebar 2 meter dan panjang 15 meter, yang dimana masyarakat di sana meyakini bahwa itu adalah makam dari Syekh Tuan Tapa. Dan ini tuh untuk makam ini tuh ada 2 versi cerita ya. Yang pertama itu adalah makam Syekh Tuan Tapa, yaitu makam yang di sana ada mayatnya. Yang kedua itu adalah makom Syekh Tuan Tapa, yaitu makam itu ada tempat berdirinya atau tempat terakhir kali dilihat. Karena
untuk versi yang kedua ini, masyarakat meyakini bahwa Syekh Tuan Tapa itu menghilang 1 minggu setelah pertempuran. Jadi setelah pertempuran itu Syekh Tuan Tapa masih hidup normal, dan ketika itu setelah jalan 1 minggu Syekh Tuan Tapa berdiri di situ, dan setelah itu tidak ada yang melihat kembali. Jadi itu aja ceritanya guys, cerita dari urban legend dari tanah Nangro Aceh Darussalam. Buat kalian nih ya warga-warga Aceh, masyarakat-masyarakat Aceh, pasti kalian tahu juga. Untuk kalian yang mau melihat situs-situsnya, bisa aja kalian datang ke Aceh, ke daerah-daerah. Nanti aku kasih tahu di link deskripsi, atau kasih tahu di deskripsi box. Di situ daerahnya di mana aja. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, boleh kasih like dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu cerita-cerita urban legend dari tanah Nangro Aceh Darussalam ini, atau mungkin nanti di next video bakal ada cerita-cerita urban legend lagi. Nah, makanya buat kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.